Oh iya, langsung aja ke kantor sana. Saya di atas. Kita mulai. Mohon dijaga adabnya di dalam bertalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taib yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Ahmad Ghazali, dan yang saya doakan senantiasa dalam kebaikan anak-anakku semuanya. Alhamdulillah yang di malam hari ini kita sama-sama untuk bertalabul ilmi, dan ini dalam rangka perpulangan di esok hari. Jadi insyaallah besok kita akan pulang dari pondok pesantren ke rumah kita masing-masing. Baik anak-anakku semua yang saya hormati, insyaallah kita di malam hari ini akan membahas satu tema yang berkaitan dengan nasihat untuk semua santri yang akan pulang besok pagi karena liburan panjang berkaitan dengan virus musibah saat ini dan berkaitan juga dengan proses pembangunan pondok pesantren. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, dan untuk orang tua yang semuanya ada di rumah, satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa ketika seorang santri dia akan pulang ke rumah, maka berbagai macam problem yang dia hadapi. Ketika seorang anak-anak santri itu pulang ke rumah, maka perlu banyak ilmu yang dia dapatkan, perlu bekal. Sebagaimana seseorang musafir ketika akan pergi dan berangkat, maka dia membutuhkan bekal, karena bekal itulah yang menjadi penyelamat dia. Dia butuh membawa air minum, dia butuh membawa makanan, dia butuh membawa uang. Dan dikatakan seorang penyair ilmu bahwa tidak ada bekal yang paling baik hidup di dunia ini kecuali dengan apa? Bekal orang paling bagus? Ilmu. Tidak ada bekal yang paling baik seseorang hidup di dunia kecuali dengan ilmu. Dimanapun dia berada, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun tempatnya, maka bekal yang paling baik bagi seseorang itu adalah ilmu. Maka ketika seseorang mau selamat di dunia, mau selamat di akhirat, maka ketika seorang mengatakan doanya Rabbana atina fid dunya, dia ingin mendapatkan hasanah di dunia. Kata Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud dengan hasanah fid dunya yaitu dengan ilmu. Tidak mungkin seseorang akan bahagia di dunia, hasanah di dunia, dan begitu juga hasanah di akhirat kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin seseorang bahagia kecuali dengan ilmu. Maka kalau ada orang mengatakan saya bahagia tapi saya bodoh dengan ilmu agama, maka sesungguhnya dia tidak bahagia. Itu kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang bohong. Kalau ada orang mengatakan saya bahagia, saya hasanah, tetapi sebenarnya dia tidak mendapatkan ilmu, dia tidak bisa baca Quran, maka kebahagiaan itu kebahagiaan yang suatu saat nanti akan hilang. Ketika seseorang mengatakan saya bahagia dengan adanya istri yang cantik, maka suatu saat ketika istrinya sudah tua, hilang kecantikannya, maka dia sudah tidak bahagia.
Ketika seseorang mengatakan saya bahagia, saya senang ketika saya mendapatkan harta, maka itu hanya sesaat, karena ketika harta itu hilang, maka sesungguhnya dia tidak bahagia lagi. Tetapi apa kata ulama dalam syairnya, mereka mengatakan tidaklah kebahagiaan yang paling sempurna yang berkekal sampai di akhirat, kecuali kebahagiaan itu adalah kebahagiaan seorang mendapatkan ilmu. Maka anak-anakku semua, para santriwati yang besok akan pulang, saya akan memberikan 5 poin nasihat. Kalau mungkin nanti kiranya waktu tidak cukup, kita akan lanjutkan habis isya. 5 poin nasihat ini saya akan hadiahkan yang menjadi kado istimewa saya di malam hari ini, yang akan kalian bungkus dan kalian akan bawa pulang. Dan bukalah kado terindah ini ketika kalian masuk ke rumah, dan silakan nikmati kado terindah ini dan selama kalian liburan. Yang pertama, anak-anakku semua, tidak ada poin yang pertama, kebahagiaan yang paling sempurna adalah ketika seseorang mendapatkan hidayah. Ini yang pertama, bahwa kebahagiaan yang paling sempurna adalah ketika seseorang mendapatkan hidayah. Dan pada hari ini, ketika kalian belajar ilmu agama, masuk di pondok pesantren, kalian mempelajari ilmu agama, kalian diajarkan ilmu agama, kalian bisa belajar bahasa Arab, kalian bisa menghafal Al-Quran, kalian bisa belajar hadis, kalian belajar hukum-hukum agama, maka itu adalah hidayah yang paling tinggi. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apakah yang dimaksud dengan hidayah? Beliau mengatakan al-hidayatu hiya al-ilmu bil haqqi ma qasdihi wa itharihi ala ghairi. Imam Ibnu Qayyim rahimah beliau mengatakan yang dimaksud hidayah adalah seseorang mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu, berarti dia sudah mendapatkan hidayah. Anak-anakku semua, kita sering berdoa dalam salat witir kita, dalam doa witir, doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah saya hidayah. Atau dalam doa yang lain, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya minta hidayah. Bahkan di dalam surah kita minta 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah saya hidayah, jalan yang lurus. Perhatikan anakku semua, hidayah itu tidak bisa dibeli. Dan orang yang mendapatkan hidayah, dia bisa masuk pesantren, kemudian dia betah. Karena kalau cuma masuk pesantren, semua orang bisa masuk pesantren. Tapi ketika dia masuk pesantren, kemudian dia betah. Jadi kalau sudah masuk pesantren, kemudian dia betah. Di pesantren dia berjilbab, dia menutup auratnya, dia belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, berarti dia sudah mendapatkan hidayah. Dan hidayah ini nggak bisa dibeli. Hidayah ini bukan permintaan manusia kemudian langsung diberi. Hidayah ini adalah pemberian Allah kepada orang yang dia pilih. Sekaya apapun seseorang, belum tentu dia dapat hidayah. Walaupun seseorang memiliki harta yang kaya, misalnya seperti Qarun, memiliki jabatan yang tinggi seperti Namrud, memiliki pengikut yang banyak seperti Fir'aun, tetapi kalau tidak dapat hidayah, tidak bisa dapat hidayah. Walaupun dia bangsawan seperti Abu Lahab atau Abu Jahal, tapi kalau tidak dapat hidayah tidak bisa. Walaupun dia tinggal di samping Ka'bah di kota Mekah seperti Abu Lahab atau Abu Jahal, tidak akan dapat hidayah kalau Allah tidak beri hidayah. Maka anakku semua, walaupun bapaknya seorang nabi misalnya, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya dia seorang nabi, bapaknya tidak bisa mendapatkan hidayah, bahkan bapaknya menjadi tukang produksi patung. Begitu juga seorang suami itu walaupun dia soleh, tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya secara otomatis, seperti Nabi Lut, seperti Nabi Nuh. Suaminya nabi, istrinya penjahat. Nabi Nuh itu suaminya nabi, tapi istrinya nggak ikut, dia tetap dalam kondisi kafir. Sebaliknya, walaupun seorang istri itu mukminah, seorang istri itu beriman kepada Allah, belum tentu suaminya beriman, seperti Fir'aun. Fir'aun itu Masya Allah bejat. Fir'aun itu adalah seorang manusia yang
pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi dia punya istri yang soleha yang bernama Asia binti Musahim. Maka anak-anakku semua, bisa juga sebaliknya. Bapaknya bejat, bapaknya penjudi, bapaknya minum khamr, bapaknya nggak sholat, anaknya masuk pesantren. Dan itu bersyukur kalian. Kalian bisa saja mengatakan, ya Allah, bapakku masih minum khamr, bapakku masih merokok, bapakku belum rajin sholat. Alhamdulillah saya sebagai anaknya dapat hidayah, bisa berjilbab. Karena bisa saja bapaknya baik, anaknya bejat. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu seorang nabi, dia punya anak yang tidak taat kepada nabinya, kepada bapaknya, walaupun bapaknya seorang nabi. Maka anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, hidayah itu tidak dijual. Kalau andaikan hidayah ini dijual, maka orang yang paling kaya lah yang berhak mendapatkan hidayah. Orang miskin dapat hidayah atau tidak? Tidak dapat hidayah. Hidayah itu nggak bisa dibeli. Walaupun kalian punya harta seperti Fir'aun, seperti Namrud, tetap tidak dapat hidayah. Maka apa seorang ulama mengatakan orang yang paling bahagia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Maka anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, bersyukurlah. Ini harusnya kalian bersyukur, menjadi orang yang paling banyak bersyukur, paling banyak menangis. Karena kalian dipilih oleh Allah dari sekian banyak gadis-gadis seumuran kalian, sebagai sekian banyak seorang pemuda seumur-umur anak muda zaman sekolah yang pesantren Darussilmi, hanya beberapa orang yang diberikan hidayah untuk menutup auratnya. Coba kalian hitung berapa banyak wanita-wanita yang ada di Tanjung Pinang ini. Banyak wanita, tetapi menjadi yang dipilih oleh Allah untuk menghafal Quran hanya 160 anak yang ada di sini. 150 anak yang di sini. Yang dipilih untuk menutup auratnya, yang dipilih untuk berjilbab, yang dipilih untuk hafal hadis, itu hanya sebagian saja. Makanya anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, ketika Allah memberikan hidayah seperti ini, pertanyaan saya satu, apakah kalian akan memilih hidayah ini, mencintai hidayah ini, menjaga hidayah ini, atau kalian cuek dengan hidayah ini, sehingga kalian ketika pulang ke rumah, kalian melepaskan hidayah ini? Tahu nggak anak-anakku semua? Kadang Allah itu menukar kondisi seseorang. Bisa saja orang yang berjilbab itu kembali menjadi orang yang buruk, dan bisa saja orang yang buruk itu menjadi orang yang berjilbab. Hati-hati. Dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang kalian sudah hafal, ada orang yang beramal soleh, tinggal sejengkal dia masuk surga. Kemudian dia mati dengan amalan jeleknya. Kemudian dia mati melakukan amal jelek, dan dia mati dengan kondisi jelek, dan dia masuk neraka. Ada seseorang yang amalannya baik, dia rajin ngaji, rajin sholat, rajin puasa. Mungkin karena kurang ikhlasnya dia beribadah, akhirnya kemudian menjelang kematiannya dia melakukan perbuatan buruk. Seperti seorang laki-laki yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi atau diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang laki-laki tukang azan. Dia tukang azan di masjid. Yang namanya tukang azan itu laki-laki sejati. Laki-laki sejati itu adalah laki-laki yang tukang azan, karena dia bisa menjaga sholatnya, apalagi kalau cuma sekedar menjaga seorang istri. Suatu ketika dia pergi azan. Ketika dia azan, dia naik di atas menara, karena dulu tidak ada mic. Maka untuk azan dia harus naik ke tempat yang tinggi. Ketika dia mau azan, dia tengok ke bawah, ada seorang wanita cantik, dan dia melihat seorang laki-laki. Ketika dia melihat wanita, dia tidak palingkan pandangannya, pasti tergoda. Dikatakan sahmul iblis, karena dia kena panahnya setan. Dia pelototin tuh wanita, nggak jadi dia azan. Dia turun dari tempat mimbar, kemudian dia turun ke bawah, dia temui perempuan itu. Dia mengatakan, saya akan menikah dengan kamu, saya suka dengan kamu. Wanita ini mengatakan, tidak mungkin kamu menikah dengan saya seorang Nasrani sedangkan kau seorang Muslim. Laki-laki ini mengatakan, lalu bagaimana saya bisa menikahi engkau? Dia mengatakan, kalau kau mau menikahi aku, maka engkau harus masuk menjadi seorang Nasrani, seorang Nasara.
Karena cintanya, karena iblisnya, karena maksiatnya. Ingat, karena maksiatnya melihat wanita. Dia turun, dia tengok wanita terus, kemudian turun. Kemudian apa kata laki-laki? Kalau begitu, dengan cara itu saya bisa menikahi kamu, maka saya akan masuk ke agama kamu. Masuk dia menjadi agama Nasara, murtad dia. Hidayah yang jadi tukang azan, hidayah yang suara azannya didengar oleh malaikat, didengar oleh jin, didengar oleh malaikat manusia, itu menjadi syafaat untuk orang yang tukang azan. Menjadi saksi bagi orang yang tukang azan. Tapi dia murtad gara-gara maksiat. Suatu malam dia nikah di siang hari, di sore hari mereka pengantin baru, malamnya mereka tidur. Ketika malamnya mereka tidur, seorang suami di sini, istri di sini. Dia tengok ke atas ada lobang. Lobang itu yang tadi dipakai untuk melihat laki-laki ini. Dia bertanya, dia mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, sebelum kita melewati malam ini berduaan, naiklah kamu ke atas, tutup lobang itu. Karena aku tak mau nanti ada orang yang melihat kita. Maka sang laki-laki dia naik ke atas, dia tutup lobang itu. Ketika dia tutup lobang itu, dia terpleset. Jatuh. Mati. Belum sempat dia melakukan hubungan suami istri. Belum sempat melakukan apa yang dia inginkan. Murtad, mati di atas kekafiran. Hanya berjarak berapa jam saja dari tukang azan, murtad mati. Hidayah itu mahal. Makanya Nabi SAW seorang nabi yang dijamin baginya sorga. Nabi banyak berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya minta hidayah, saya minta hidayah. Sampai-sampai orang sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam sholat wajib. Berapa kali kalau dengan sholat sunnah? Ya Allah, tunjukkan aku jalan lurus. Maka hati-hati anakku yang mulia. Cadarmu tidak menjamin. Bukan berarti kamu sudah bercadar berarti kamu mati dengan balasan sorga. Bukan dengan jilbab besar berarti saya sudah aman Ustadz. Saya chattingan dengan laki-laki, saya buka Facebook, sudah aman Ustadz. Demi Allah tidak aman anakku semua. Cadarmu tidak menjamin kamu akan selamat. Jubahmu yang besar tidak menjamin kamu selamat. Laki-laki yang jenggotan cingkrangan tidak terjamin dia selamat, kecuali dia dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Maka kalau seandainya kamu betul-betul menjaga hati, menjaga mata selama di rumah, jadikan cadarmu adalah buah keimananmu. Kalau kamu mengatakan, Ustaz, saya berdoa, Allahumma tsabbit qalbi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan saya seperti ini terus. Itu doa yang bagus. Ya Allah, tetapkan saya sebegini. Ya Allah, tutup auratku di dunia, sampai saya mati ditutup auratku. Sampai saya masuk kubur ditutup auratku dengan kain kafan. Sampai saya bertemu dengan Engkau, ya Allah, kamu naungi saya, ya Allah. Sampai saya masuk surga, tutup auratku, ya Allah. Seorang muslimah seperti itu. Maka seorang muslimah tak pantas bagi dia kemudian mengambil HP, dia chattingan dengan laki-laki. Yang itu akan membuka peluang Allah ambil hidayah, dia pindahkan kepada orang lain. Mati dalam keadaan buruk. Dia sudah hafal 30 juz. Lulusan Darussilmi misalnya. Dia tutup jilbab badannya. Dia tutup wajahnya dengan cadar. Rajin sholat, hafalan hadis banyak. Tapi dia membuka satu peluang masuknya dosa, diangkat hidayahnya, dibuang hidayahnya, mati dalam keadaan buruk. Wa na'udzubillah. Maka hati-hati. Maka nikmat yang paling bagus anak-anakku semua adalah hidayah. Kalian hidup di atas hidayah dan kalian jalan di atas hidayah, matilah dengan mati dengan hidayah. Apa yang dimaksud dengan mati dengan hidayah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali mati dalam kondisi hidayah, yaitu mati di atas agama Islam. Maka anak-anakku semua nggak usah bingung dengan virus corona ini. Ustadz, saya takut virus corona nanti mati. Semua orang mati. Yang jadi bingung bagaimana kondisi kita mati. Mati dalam kondisi beriman atau kita mati dalam kondisi kafir. Kalau masalah mati, semua mati. Ada yang mati dengan sakit perut, ada yang mati dengan pesawat, ada yang mati dengan tabrakan. Semua mati. Yang jadi beban pikiran kita satu ini adalah bagaimana akhir kematian kita cuma dua pilihan. Mati dengan husnul khatimah atau mati dengan su'ul khatimah. Kalau masalah model mati ini hancur badan biasa. Seorang sahabat, paman Rasulullah, Hamzah. Paman Rasulullah. Mau tahu bentuk matinya? Ditombak dadanya oleh Wahsy.
Ketika meninggal dunia dibelah perutnya. Datang Hindun, diambil ususnya, diambil jantungnya, dikunyah-kunyah. Bentuk meninggal. Tapi tahu nggak, sahabat paman Rasulullah yang mulia bernama Hamzah, yang disebut dengan singanya Allah. Dia kalau berperang 1 kali tebas 10 orang tumbang. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia yang perang di perang Uhud. Yang kemudian dibawa Bukit Uhud itu ada kuburan, salah satunya kuburan. Tapi model kematian nggak perlu dipikirkan. Lihat sahabat yang memegang bendera di perang Uhud, ditebas tangan kanannya, dia jepit bendera dengan tangan kiri, ditebas tangan kirinya, dia jepit bendera dengan sikunya. Setelah itu datang orang menusuk dadanya, mati dengan punggung tangannya, nggak ada masalah. Seorang sahabat yang mulia, orang paling ganteng di Mekah. Ganteng di Mekah, gagah, kaya raya, hijrah ke Madinah karena dapat hidayah, dia ikut perang. Ketika dia sudah meninggal dunia, badannya penuh dengan tombak. Mentan orang paling kaya, paling ganteng. Ketika ditutup kepalanya dengan kain, nampak kakinya. Kalau ditutup kainnya dengan kain kafan, yang nampak kepalanya. Maka kata Rasulullah, tutup kepalanya dengan kain, kakinya tutup dengan rumput-rerumputan. Mantan orang kaya, paling ganteng. Dia mati, tapi kita nggak usah memikirkan bentuk kematian. Entah dengan kepala yang nggak perlu dipikirkan. Orang berperang mati syahid kan nggak ada bentuknya mati dengan, Ustadz saya mau mati dengan dalam keadaan senyum, tak ada luka-luka, nggak ada. Orang mati nggak usah dipikirkan. Yang anak-anak aku pikirkan adalah kalian mati itu tertutup nggak auratnya? Kalian mati itu tertutup nggak auratnya? Kalian mati itu beramal soleh nggak akhir kematian kalian? Kalian mati itu masih dapat hidayah atau tidak? Karena ada orang muslim di pagi hari, kafir di sore hari. Hati-hati. Ada orang yang beriman di sore hari, pagi harinya sudah kafir. Hati-hati. Maka yang paling berat itu adalah menjaga keislaman 24 jam. Itu nasihat saya pertama, anakku semua. Bahwa jadilah orang yang berdoa minta hidayah. Karena bersyukurlah kalian dapat hidayah. Kalian dapat hidayah dengan ilmu. Kalian dapat hidayah dengan apa namanya? Dengan bisa menuntut ilmu di pesantren. Hidayah yang paling mahal. Saya sedih kadang-kadang melihat seorang wanita yang terbuka auratnya. Mereka sebenarnya adalah orang yang gersang. Mereka adalah orang yang kekeringan. Wanita-wanita yang menampakkan auratnya itu adalah wanita-wanita yang gersang, wanita-wanita yang kekeringan. Wanita-wanita yang menyedihkan ketika dia mati masih dalam kondisi seperti itu. Wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, wanita-wanita yang masih hobi dengan maksiat. Mereka sebenarnya adalah yang disedihkan adalah kira-kira dia mati masih begitu nggak bentuknya. Maka anak-anakku semua, apabila seorang dia misalnya orang tua kita, doakan mereka supaya dapat hidayah. Pikirkanlah bagaimana ibu kalian ketika dia mati belum menutup auratnya dengan jilbab. Apakah kalian tega mengantar jenazahnya ke kuburan ketika dia belum berjilbab? Coba kalian pikirkan, mengantar seorang bapak suatu hari dia meninggal dunia sedangkan dia belum sholat. Pikirkan bagaimana kondisinya di kuburan. Coba kalian pikirkan kakak kalian, adik kalian ketika dia mati masih dalam kondisi dia melakukan maksiat. Masih dalam kondisi berlumuran maksiat. Apakah kalian rela mengantarnya ke kuburan? Mau tidak mau kita antar ke kuburan. Mau tidak mau segerakan dia masuk kubur. Tetapi bagaimana kondisi mereka di kuburan ketika dia mati dalam keadaan su'ul khatimah? Makanya Umar ibn Khattab beliau pernah mengatakan, hari ini kita sering mendengarkan kematian, tapi suatu saat orang lain akan mendengarkan kematian kita. Ya, maka anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, hati-hati. Berdoalah kepada Allah agar kalian mati dalam keadaan husnul khatimah dan hidayah itu sampai kalian mati. Berjilbablah sampai mati, tutup aurat kalian sampai mati.
dan jaga sholat kalian sampai mati, dan jagalah hidayah itu tetap melekat kepada kalian, dan berdoalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Poin yang pertama. Sekarang kita bahas poin yang kedua. Poin yang kedua, mungkin saya buat poinnya ini saya bingung terjemahannya kemana. Tapi kurang lebih kalau saya memberikan poin begini, jangan menjadi wanita yang bodoh. Mungkin itu poin saya. Jangan menjadi wanita yang bodoh. Saya membuat poin sendiri, atau saya menerjemahkan dari bukunya dengan terjemahan kurang lebih seperti itu. Jangan menjadi perempuan yang bodoh. Bukan kurang cerdas lagi, tapi bodoh. Ada ayat yang berbunyi dalam surah An-Nahl ayat 92. Siapa yang hafal saya kasih hadiah. Saya belikan tiket pulang. Ayat An-Nahl ayat 92. Kurang lebih terjemahannya, janganlah kalian seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, kemudian cerai-berai kembali. Janganlah kalian menjadi seperti wanita yang dia menjahit pakaian, ketika pakaian itu sudah jadi, dia hancurkan kembali. Ayat sebelumnya, wala takunu kallati naqadat. Yang hafal surah An-Nahl ayat 92, saya tanggung tiket pulangnya. Ustadz, rumah saya cuma di Tanjung Pinang, saya kasih duit 500.000. Baik, banyak penghafal Quran 30 juz di sini. Surah An-Nahl ayat 92. Saya hitung sampai 3, kalau nggak ada yang mau setorkan, saya tutup. 1, saya tutup sampai 3. 1, 2, 3, selesai. Anak-anakku yang dimuliakan Allah. Ada ayat yang mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti perempuan yang dia sudah membuat benang yang dipintal yang kuat, yang sudah terbentuk baju misalnya, kemudian dia urai kembali. Para ulama menjelaskan ini adalah perbuatan seorang perempuan yang bodoh. Ini adalah perbuatan perempuan yang bodoh, yang digambarkan perempuan-perempuan di Mekah, orang jahiliyah. Dan kemudian menggambarkan kondisi seseorang yang ketika dia misalnya sudah beramal soleh, kokoh amal solehnya, kuat amal solehnya, kemudian dia pintal, dia hilangkan amal solehnya. Saya kasih contoh dalam kondisi kebiasaan kita. Ada orang yang pergi berangkat umroh misalnya. Dia berangkat umroh, dia tawaf 7 kali, dia sa'i 7 kali, kemudian dia tahallul. Kemudian dia tiap hari dia sholat di Masjidil Haram di Mekah, di Madinah. Kemudian nangis dia, kemudian dia bertaubat dia, kemudian dia beramal soleh, menjadi orang yang baik. Balik ke Indonesia atau balik ke tanah airnya dimanapun dia berada, kembali dia menjadi ahli maksiat. Atau sama dengan kondisi orang yang berangkat haji. Sebelum dia berangkat haji dia bertaubat, sampai dia di tanah haram dia bertaubat kepada Allah, jadi orang baik, semua amal soleh dikerjakan. Saya kalau umroh itu, saya lihat orang di Mekah, di Madinah, Masya Allah baik semuanya. Jam 3 sudah ke masjid, jam 3 sudah nangis di Masjidil Haram. Amal solehnya bagus, ibadahnya bagus. Balik ke tanah airnya, balik melakukan maksiat. Seolah-olah benang yang sudah dipintal, kain yang sudah dijahit sedemikian rupa secantik itu, balik ke tanah airnya, dia urai lagi kembali menjadi nol. Yang ingin saya sampaikan anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, seorang santri jangan menjadi perempuan yang bodoh. Di pondok pesantren dia menjadikan dirinya sebagaikan seorang wanita yang sibuk dengan amalnya.
Sekarang saya mau tanya anak-anakku yang dimuliakan Allah. Perhatikan dan jawab baik-baik. Kita hidup di sini 24 jam. Dan saya mencoba untuk menghitung coba dari awal. Dan mudah-mudahan pengajian saya ini bisa didengar oleh seluruh alumni-alumni pondok pesantren se-Indonesia. Mereka hidup di 24 jam dalam kondisi yang baik. Dia bangun di pagi hari sebelum azan berbunyi bersamaan dengan bunyinya kokok ayam jantan. Dia bangun, dia hadirkan dirinya dengan sholat tahajud, dia dengarkan azan, dia sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang sampai dikatakan khairu minad dunya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian dia sholat subuh berjamaah di masjid ini. Kemudian setelah itu dia berzikir. Setelah itu dia membaca Al-Quran. Tak ada yang tidur setelah sholat subuh. Dia membaca Al-Quran sampai matahari terbit, sampai 6:30. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Dia dapat pahala seperti haji dan umrah yang disebut dengan sholat sunnah, syuruk atau isyraq. Kemudian dia keluar dari masjid. Dia sibuk dengan antri. Coba bayangkan, dari 6:30 kalian keluar dari masjid. Kemudian jam 8 harus masuk di masjid lagi. Hanya 1,5 jam sibuk dengan sarapannya, sibuk dengan mandinya, sibuk dengan piket kebersihannya. Belum sempat tertelan makanan dengan sempurna, kalian sudah harus masuk ke masjid ini lagi untuk menghafal sampai siang. Dari siang kalian sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kalian harus makan siang secepat mungkin. Belum sempat terkunyah dengan baik, 1:30 harus masuk kelas lagi untuk belajar sampai 2:30. Ya tidak, begitu ya? 2:30 baru merebahkan badan, baru mencoba menutup mata, bel sholat asar bunyi, berangkat sholat asar. Karena kalau telat dihukum. Sampai sholat asar selesai, gak ada yang keluar dari masjid, langsung menghafal Quran sampai jam 5. Jam 5 baru keluar dari masjid. Jam 5 sampai jam 6 harus bersih-bersih, harus piket, harus mandi, harus bersih-bersih, harus merapikan baju, harus nyuci pakaian. Belum kering tangan habis cuci sabun, suruh lagi ke masjid sholat maghrib. Hadir lagi, tidak boleh telat. Selesai sholat maghrib, hanya ada waktu 40 menit menuju sholat isya. Harus digunakan untuk makan. Antri 150 anak. Belum terkunyah nasi di mulut, belum terteguh air di tenggorokan, harus ke masjid lagi. Takut lagi telat sholat isyanya. Selesai sholat isya, kalian harus belajar lagi, belajar bahasa Arab, mufrodat, murojaah sampai jam 9. Masuk di kamar, rebahkan badan. Masuk kamar disuruh matikan lampu, gak boleh ngobrol, gak boleh bicara, harus paksa tidur. Walaupun capek dipaksa tidur. Kadang-kadang orang yang capek susah untuk tidur, dipaksa untuk tidur, dipaksa untuk lelap, dipaksa untuk menutup mata, dipaksa tidak boleh bicara. Sampai jam 4 dibangunkan lagi. Bayangkan, tidak ada satu lubang kecil dimasuki setan untuk kalian bermaksiat. Kehidupan kalian adalah seperti ayat ini. Kalian membuat pintalan yang sangat kuat, membuat gedung yang sangat indah, membuat sejarah perjalanan dari pagi ke siang ke sore, dari pagi lagi. Sejarah biografi kehidupan yang begitu indah. Dari waktu ke waktu, dari jam, dari sejarah, dari biografi kalian. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun di sini. Pertanyaan saya, pintalan yang kuat itu akan hancur selama kalian liburan ketika kalian mengubah pola hidup kalian. Ustadz, saya di sini dulu, masya Allah Ustadz, apa sih yang tidak istimewa? Istimewa semua. Bayangkan kalian bergelut dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah ahlullah. Orang yang membaca Al-Quran adalah menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Kata Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang paling baik itu di permukaan bumi ini, orang yang paling baik itu orang yang belajar Al-Qur'an, karena dia mempelajari firman Allah dan dia mempelajari syariatnya Allah. Kuat sekali, istimewa, bagus. Tapi pertanyaan saya, bagaimana nasib Al-Qur'an ketika engkau pulang? Poin yang kedua. Ustaz, saya di sini istimewa ya Ustaz, istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Semua sholat sunnah kalian kerjakan. Dari sholat tahajud, da'bus salihin. Dari sholat malam, kebiasaannya orang soleh. Kemudian sholat fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian sholat syuruk seperti pahala haji dan umroh. Sholat duha seperti sodako 360 sendi.
Salat rawatib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, man shalla isnata asyra raka'atan fi yaumi wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang salat 12 rakaat salat sunnah, qabliyah dan ba'diyah, salat wajib, dibangunkan rumah di surga. Kurang apa kalian di sini? Ustaz, berarti saya mantap Ustaz. Masya Allah, mantap sekali. Bagus Ustaz, Masya Allah, bagus sekali. Cerita 24 jam. Maka anak-anakku semua, kalau saya suruh membuat cerita, hidup kalian 24 jam di sini, itu tidak ada lubang kecil yang memasuki kalian untuk bermaksiat. Karena saya saja geleng-geleng lihat kegiatan kalian. Geleng-geleng, Masya Allah. Dari pagi, 6:30 selesai tahfidz. Hanya dikasih waktu 1,5 jam untuk makan, sarapan, nyuci. Jam 8 disuruh masuk lagi. Sampai zuhur. Zuhur kalian disuruh sholat. Habis sholat dikasih waktu hanya 1,5 jam. Karena selesai sholat zuhur jam 1. Hanya waktu 1/2 jam untuk makan siang. Antri 150 anak. Jam 1:30 harus masuk. Sampai 2:30. 2:30 istirahat lagi. 1/2 jam harus sholat asar. Pertanyaan saya, kapan kamu bikin dosa? Sampai mungkin setan mengatakan, kapan anak ini saya jatuhkan kepada maksiat? Tapi setan akan mengatakan, saya akan menunggu mereka di rumah-rumah mereka. Anak-anakku semua, jebakan setan akan menunggu kalian di rumah. Maka anak-anakku semua, saya akan menunggu kalian masuk kembali di pondok pesantren ini. Dan saya akan mencoba membuat perbandingan cerita kehidupan di pesantren dengan kehidupan di rumah kalian. Dan buatlah cerita itu. Dan kehidupan kalian di pondok pesantren akan nampak di padang mahsyar. Dan kehidupan kalian di dunia juga akan nampak di padang mahsyar. Kehidupan kalian 24 jam di sini akan tercatat oleh malaikat, dan begitu juga di rumah. Dan jangan jadi perempuan yang bodoh. Yang dia sudah menguatkan pintalan kainnya, kemudian sampai di rumah dia apa kembali? Dia diurai kembali. Ini adalah orang yang paling bodoh. Tidak ada manfaatnya. Coba seandainya ada orang tukang jahit, suruh dia jahit pakaian. Kemudian setelah dia menjahit pakaian, setelah itu suruh dia lepas kembali kainnya itu. Ini kita akan pasti katakan, orang ini nggak ada kerjaan, bodoh sekali. Sibuk dia memperbaiki dirinya di pondok. Ketika dia pulang ke rumah, dia sibuk merusak dan memperburuk dirinya. Poin yang ketiga, ada yang bisa panggilkan Pak Ghazali? Ada yang bisa panggilkan Pak Ghazali? Sudah azan? Materi saya baru 2 ya. Materi ketiganya saya tambah 1, setelah itu kita tutup ya. Anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, baru 2 poin ya. Tapi kelihatannya 2 poin cukup lah ya. Karena saya sudah pengajian ini sudah yang malam keempat ini. Dan besok malam kelima saya di Pondok Putra juga. Saya tambah 1 sebagai penutup. Anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, poin yang ketiga adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la ya abdallah la takum mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Ada hadis ini, saya pernah mencoba mengkaji hadis ini dengan teliti, dengan baik. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari, disebutkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, wahai fulan, la takum mithla fulan. Wahai sahabat Abdullah bin Amr bin As, janganlah kamu seperti si fulan. Jangan seperti si fulan. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan seperti si fulan, artinya perkara ini perkara jelek atau perkara buruk? Perkara buruk. Apa perkara buruknya?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu dia suka salat malam dan sekarang dia meninggalkan salat malam. Rasul mengatakan jangan seperti si fulan, ini menunjukkan bahwa ini perbuatan jelek. Karena dilarang untuk meniru. Apa perbuatannya? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia suka salat malam, sekarang enggak salat malam. Dan artinya anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, ketika ada seseorang yang dulu dia semangat salat malam, kemudian dia sekarang tidak salat malam, sebenarnya itu aib. Kalau dulu ada seseorang suka menghafal Quran, kemudian dia rumahnya tidak menghafal Quran, itu sebenarnya aib. Kalau dulu ada seseorang yang terbiasa menjaga salatnya tepat 5 waktu, sekarang tidak, sebenarnya itu adalah aib. Karena makanya Rasul mengatakan janganlah kamu seperti si fulan yang dulu dia salat malam sekarang tidak. Artinya perkara yang dulu dikerjakan dan sekarang tidak dikerjakan itu aib. Apalagi kalau ada orang mengatakan, tahu nggak Mbak, dulu saya pernah masuk pesantren, itu aib sebenarnya. Itu tandanya dulu dia pernah baik, sekarang nggak baik. Tahu nggak Mbak, dulu saya rajin loh menghafal Quran, sekarang tidak. Itu aib sebenarnya, aib sekali. Dan itu perkara buruk, sampai-sampai kata Rasulullah mengatakan, la takun misla fulan, jangan mengikuti orang itu. Dulu dia suka salat malam, sekarang tidak. Artinya bahwa orang yang terbiasa, sampai-sampai para sahabat mengatakan, sampai-sampai para ulama mengatakan, Nabi mengatakan mislu fulan, seperti fulan, tidak disebutkan namanya karena ini adalah perkara buruk. Maka anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, saya akan menutup dengan kajian di malam hari ini karena sudah azan. 3 poin itu nasihat saya. Yang pertama adalah, anak-anakku semua, bersyukurlah kepada Allah kalian dapat hidayah Islam yang baik, maka jagalah hidayah ini. Bagi keluarga kalian yang belum dapat hidayah, berdoalah kepada Allah. Yang kedua, anak-anakku semua, saya ingin menasihatkan janganlah jadi perempuan seorang yang bodoh, yang sudah memperbaiki kehidupannya, dia sudah menjadi baik, tertata pola hidup yang baik, tertata waktu belajar yang baik, kemudian tiba-tiba dia merusak kehidupan itu selama dia di rumah. Yang ketiga adalah janganlah seperti orang yang dulu beramal dan sekarang tidak beramal. Ya, dulu dia melakukan kebaikan, sekarang tidak. Dulu menutup aurat, sekarang tidak. Ini adalah aib dan suatu keburukan. Oleh karena itu, anak-anakku semua yang dimuliakan Allah, saya akan menutup juga dengan sedikit informasi persiapan untuk kalian pulang besok pagi. Ada 3 nasihat tambahan, tapi ini hanya nasihat mungkin di luar materi ini. Yang pertama adalah selama kalian pulang di rumah nanti, jadilah cahaya buat orang lain. Jangan menjadi aib untuk orang lain. Jadilah orang lain mendapatkan hidayah. Jadilah orang lain itu mendapatkan baiknya Islam gara-gara kalian yang memancarkan Islam itu yang baik. Bawalah nama baik alma mater Pondok Pesantren Darus Ilmi Bintan ke tengah-tengah masyarakat sebagai pondok pesantren yang betul-betul mendidik generasi muslim yang baik. Tunjukkanlah muslim yang baik, tunjukkanlah orang Islam yang baik, tunjukkanlah seorang penuntut ilmu yang baik. Tidaklah tinggalkan segala sesuatu yang itu secara etika sebenarnya tidak baik. Jangan hadiri tempat-tempat yang itu tidak layak untuk kalian kunjungi. Jangan menghadiri tempat-tempat yang seharusnya tak pantas kalian datangi. Dan jangan berkunjung ke suatu tempat yang tidak pantas untuk kalian. Kalian adalah barang mahal, kalian barang istimewa. Tidak pantas untuk kalian di tempat-tempat yang buruk. Tidak pantas kalian di tempat-tempat yang jelek. Maka sungguh disayangkan di zaman dahulu ada orang yang mendatangi bioskop. Yang itu bukan tempatnya seorang penuntut ilmu. Sangat bukan tempatnya seorang penuntut ilmu, apalagi seorang wanita muslimah. Bukan tempatnya seorang wanita muslimah duduk di depan televisi berjam-jam, menyaksikan sesuatu yang tak pantas dia kotori matanya, yang selama ini matanya untuk Al-Quran. Tidak pantas jemari-jemari kita menggerak-gerak di atas keyboard komputer atau di atas keyboard handphone yang selama ini jemari-jemari kita sudah bersih untuk memegang Al-Quran. Tidak pantas mulut kita ini menggibah, menghasad, menceritakan keburukan orang lain, bercerita dengan laki-laki yang selama ini bibir kita sudah indah dengan Al-Quran. Tidak pantas kita sampai di rumah mengganti pakaian kita dengan pakaian yang buruk, yang selama ini pakaian kita sudah indah dan nyaman di badan dengan pakaian yang syar'i. Itu nasihat saya anakku semua. Maka pulanglah ke rumah, berikan wangi untuk orang tua kalian. Berikan kesejukan, kata Rasulullah, berteman seperti penjual minyak wangi. Wangikan diri kalian untuk orang lain.
Jadikan orang lain itu dapat hidayah gara-gara yang lain. Jangan orang lain dapat dosa gara-gara yang lain. Karena dosa jariah itu selalu ada. Seperti Qabil. Walaupun ini bukan kisah bukan Qabil itu bukan nama sebenarnya, karena ini enggak ada dalil. Tapi salah satu dari nama anak Nabi Adam alaihissalam membunuh. Maka kata Rasulullah, hari ini jika ada orang yang membunuh, maka dosanya selalu dilimpahkan kepada anaknya Nabi Adam yang mengawali pembunuhan itu. Yang kedua, nasihat saya anakku semua, kalian akan pulang ke rumah, jalin hubungan baik dengan orang tua kalian. Jalin hubungan baik dengan bapak kalian, dengan saudara kalian. Kalau kalian merasa kakak dan punya adik, tolonglah adik kalian disayang. Jangan pulang ke rumah jadi perang. Membenci adiknya, tidak hormat kepada kakaknya, membenci orang tua, sibuk di HP, sibuk di motor, sibuk di kamar. Ini semuanya adalah aib dan tidak pantas bagi seorang muslimah penuntut ilmu. Yang terakhir, nasihat saya kepada anak-anakku semua, selama di rumah tetaplah menjadi seorang yang senantiasa mencintai ilmu. Karena sekali lagi tidak ada orang yang paling bahagia dan selamat di dunia ini kecuali dia mendekatkan dirinya dengan ilmu. Barakallahu fikum. Ini yang saya sampaikan. Saya akan mendoakan kalian, mudah-mudahan kalian tetap selalu di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah bersuara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu bapak kalian semuanya dan memberikan mereka kesehatan, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah buat kalian, hidayah buat ibu bapak kalian, hidayah buat saudara-saudara kalian. Ajaklah mereka untuk berjilbab, menutup auratnya. Ajaklah bapak kalian untuk sholat tepat waktu. Bangunkan saudara kalian untuk sholat malam. Selama di rumah, ajaklah mereka bertalabul ilmi. Jadilah kalian da'iyah yang mengajak kepada kebaikan. Jadilah seorang muslimah yang mencegah kepada kemungkaran di dalam rumahnya sendiri. Dan berdoalah kepada Allah supaya Allah segera mengangkat musibah ini. Berdoalah kepada Allah di akhir-akhir malam supaya Allah segerakan mengangkat musibah ini, dan kalian secepat mungkin untuk kembali ke pondok pesantren. Berdoalah kepada Allah supaya Allah menjaga pondok pesantren kita ini. Berdoalah kepada Allah Rabbul Alamin yang maha pengasih dan maha penyayang, supaya Allah menjaga ustadz-ustadz kalian, menjaga semua ustadz-ustadz yang mengajarkan ilmu. Dan berdoalah kepada Allah yang maha melihat dan maha mengetahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam bertalabul ilmi. Saya tutup, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.